Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhu al-Asma'il Husna. Fikih dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kita masih di dalam pembahasan pembagian nama-nama Allah dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya. Syekh bagi 4 di sini, penulis membagi 4 bagian. Ya, yang pertama yaitu nama-nama yang terkandung di dalamnya sifat-sifat dzatiyah. Pendengaran, penglihatan, iya, sifat-sifat yang terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Seperti nama As-Sami', di dalamnya terdapat sifat pendengaran, Al-Basir, sifat penglihatan dan seterusnya. Ini namanya sifat-sifat dzatiyah. Ya. Karena dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memang memberikan makna sifat-sifat dzatiyah. Yang kedua yaitu nama-nama yang di dalamnya terkandung sifat-sifat fi'il, perbuatan. Sifat fi'il artinya sifat-sifat Allah yang terkait dengan kehendak Allah. Kapan Allah lakukan, Allah mau, Allah lakukan. Kapan Allah kehendaki, Allah lakukan. Seperti turun, ya. Nah, ada nama-nama Allah yang kandungannya adalah sifat fi'il. Ya, contohkan apa? Ar-Razzaq, iya. Iya, Al-Ghafur, mengampuni, memberi rezeki. Al-Afu, memaafkan, dan seterusnya. Ini sifat. Ketiga yaitu nama-nama Allah yang di dalamnya memberikan makna pensucian. Yaitu nama yang di dalamnya bermakna takdis, tanzih, ya, tabri'ah. Mensucikan Allah dari segala aib dan cacat. Paham? Mensucikan Allah dari segala kekurangan. Contohnya Kudus, Maha Suci artinya. As-Salam, selamat, Maha selamat, ya, dari segala aib dan cacat. Subuh, nama Allah As-Subuh juga bermakna suci. Ya. Berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala Kudus, Salam, Subuh seakan-akan sudah menafikan seluruh sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun datang rinciannya dalam Al-Qur'an, Allah nafikan dari dirinya apa? Tidur, ngantuk, lemah, mati, ya, capek. Ini Allah sebutkan secara rinci sifat yang dinafikan itu. Ternyata dari nama Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh sudah memberikan makna itu. Paham ya? Kalau Allah Salam, ya, kalau Allah Al-Quddus yang Maha Suci, sudah berarti suci dari apa? Suci dari segala hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Nah, itulah yang Allah rinci penyebutannya dalam Al-Quran. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya. Wala yadhlim rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan mendolimi siapapun.
Allah nafikan dari dirinya kezaliman. Paham ya? Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bagian ketiga, yaitu yang terkandung di dalamnya sifat-sifat atau makna-makna pensucian. Paham ya? Makanya dalam Al-Quran kita sudah jelaskan pada pekan lalu, pertemuan yang sebelumnya, bahwa pensucian dalam Al-Quran itu ada dua. Ada penyebutan sifat pensuciannya umum. Paham? Pensuciannya umum. Seperti misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Allah sucikan, Allah nafikan dari dirinya kesamaan yang sekufu. Paham ya? Allah nafikan dari dirinya al-misl, yang sama. Paham? Berarti sudah dari situ ternafikanlah dari Allah Subhanahu wa taala segala apa-apa yang ada pada makhluk. Dari sifat kekurangan. Paham ya? Ya. Berarti sudah pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Allah tidak tidur. Allah tidak ngantuk, karena manusia makhluk tidur dan ngantuk. Manusia capek. Ya, Allah nafikan dari dirinya. Manusia itu mati, makhluk itu mati, Allah nafikan dari dirinya mati. Kenapa? Karena Allah tidak ada samanya. Pahamnya? Paham ya? Allah nafikan dari dirinya zalim karena makhluknya zalim. Ya. Dan seterusnya dari sifat-sifat kekurangan. Jelas ya? Nah, itu penafian yang umum. Adapun pensucian atau penafian yang khusus, itu yang datang dalam Al-Quran, penyebutannya secara khusus. Sifat yang dinafikan. Lam yalid wa lam yulad misalnya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti ini penafiannya disebutkan sifat yang dinafikan secara khusus. Penafian anak dan orang tua di sini. Paham ya? Penafian kezaliman, penafian kematian, penafian lupa, penafian salah di dalam berbuat. Ya, dan seterusnya. Nah, ternyata makna-makna penafian itu ada di dalam nama. Paham ya? Dia terkadang tidak disebutkan dalam bentuk sifat, tapi disebutkan dalam bentuk nama. Datang dalam penamaan-penamaan. Nah, itulah Kudus, As-Salam, dan apa? As-Subuh. Tidak ada lagi pakai la atau laisa. Tidak, Allah tidak begini, Allah tidak. Tidak ada. Dia dalam bentuk nama penetapan. Tapi maknanya tidak. Tidak ada. Tidak ada. Iya, paham ya? Beda kalau lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Memang dinafikan dalam bentuk pakai laisa atau la. Tidak ada artinya, tidak. Berarti jelas peniadaan, iya. Tapi subhanallah, ternyata peniadaan itu, penafian itu datang dalam bentuk nama. Al-Qudus atau yang Maha Suci, berarti sudah suci, berarti tidak ada. Ya, yang tidak pantas bagi Allah Rabbul Alamin. Paham ya? As-Salam dan As-Subuh. Ini jelas yang ketiga. Sekarang kita berada pada yang keempat. Yaitu apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dari sisi pemaknaannya, kandungannya, dia mencakup nama-nama yang lain. Nah, ini lain lagi pembagiannya ini ya. Mencakup nama yang lain ternyata. Syekh contohkan Al-Majidi. Al-Majidu, ya, nama Allah Al-Majid. Maknanya apa Al-Majid? Kata beliau, Al-Majid manittasofa bisifatin muta'addidah. Iya. Al-Majid itu adalah dia Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang banyak, dengan sifat sempurna. Apa arti Al-Majid? Yang terpuji. Paham? Coba antum cermati baik-baik. Allah Al-Majid yang maha terpuji. Berarti ada pada Allah sifat-sifat pujian. Berarti semua sifat-sifat pujian
masuk dalam Al-Majid. Semua nama-nama Allah yang sifatnya pujian ada dalam makna Al-Majid. Karena Al-Majid artinya yang terpuji. Sementara Allah dipuji dalam sifat-sifatnya, dalam nama-namanya. Berarti kalau kita katakan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah masuk dalam Al-Majid. Karena Al-Majid artinya yang terpuji. Sementara semua nama-nama Allah pujian. Semua sifat-sifat Allah pujian. Itu indahnya nama Allah ya, subhanallah. Ya, Al-Majid arti yang terpuji. Fa innahu mawdu'un lis-si'ah wal kathrah wa ziyadah. Kata Syekh, karena Al-Majid itu majada dari sisi makna bahasanya adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan makna yang luas, banyak dan besar. Ziyadah, bertambah terus. Itu majada. Beliau bahasakan di dalam istilah orang Arab ada kalimat fi kulli syajari narun wastamjadal marhu wal afaru. Ketika pohon gaharu itu dibakar api, wastamjada, bertambahlah marhu wal afaru, keharumannya. Ya, bertambah keindahan dan keharumannya, wanginya. Itu makna istamjada, bertambah luas dan banyak. Ai zada wa kathura, bertambah dan bertambah banyak. Ya. Kata beliau, fal majid, kita lanjutkan. Fal majidu yarji'u ila azamati wa azamati wa azamati awsafihi wa kasratiha wa si'atiha. Berarti nama Allah Al-Majid kembali kepada semua keagungan sifat-sifat Allah dan banyaknya dan luasnya makna sifat-sifat Allah. Kembali kepada atau masuk semuanya dalam makna Al-Majid. Wa ila 'azamati mulkihi wa sultani. Kembali kepada keagungan, kekuasaan dan kerajaannya. Kembali kepada apa lagi? Wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaqi wal jalalil mutlaqi wal jamalil mutlaq. Kembali kepada apa? Kesempurnaan Allah yang mutlak. Tidak ada kekurangan sama sekali. Kembali kepada makna apa? Kemuliaan mutlak. Ya. Dan keindahan yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa laisa dalan ala ma'nan wahid. Berarti nama Allah Al-Majidu ya tidak memberikan satu makna saja. Mencakup semua sifat-sifat Allah di dalamnya. Karena sekali lagi makna Al-Majid yang terpuji. Allah terpuji dengan apa? Sifat-sifatnya semua. Nama-namanya semuanya. Wa innama huwa dalun ala sifatin mut'adidah. Akan tetapi Al-Majidu itu nama yang di dalamnya terkandung sifat-sifat yang banyak. Sifat-sifat yang lebih dari satu. Bahkan semuanya sifat-sifat Allah masuk dalam Al-Majid. Apalagi Al-Hamid. Sama maknanya. Terpuji. Paham ya? Terpuji. Al-Hamid, Al-Majid. Abdul Hamid, Masya Allah. Abdul Majid, Masya Allah. Ya. Indah nama itu ya. Alladzi lahu jami'ul mahamid. Nama Allah Al-Hamid sama dengan Al-Majid maknanya, terpuji. Berarti kalau Al-Hamid yaitu yang memiliki semua pujian-pujian. Makanya kita memuji Allah dengan Alhamdu. Karena alnya pada hamdun ya. Kenapa tidak dikatakan baca Al-Fatihah? Hamdun lillahi rabbil alamin. Ada alifnya tapi alhamdu. Apa makna al di situ? Istighraqiyah syumuliyah. Masuk semua pujian untuk Allah. Akan seluruh nikmatnya. Kita tidak bisa hitung nikmat Allah. Ada nikmat kita puji Allah. Ada nikmat kita puji Allah. Saking banyaknya pemberian Allah. Kita tidak bisa batasi pujian untuknya. Gimana caranya? Masukkan semua pujian. Walaupun kita tidak sanggup pujikan Allah dengannya, masukkan. Gimana caranya? Al.
Dalam kata hamdun, alhamdulillah. Makanya tidak boleh kita puji orang dengan alhamdu ala Muhammad, alhamdu ala Zaid, alhamdu ala Ahmad. Tidak bisa. Kata alhamdu khusus milik Allah yang memiliki semua pujian, kesempurnaan. Paham maksudnya? Paham ya? Karena al di situ mencakup segala pujian hanya untuknya. Nah sekarang tidak ada makhluk satupun yang bisa dipuji dengan sempurna. Kenapa? Karena dia punya kekurangan. Paham ya? Yang memiliki pujian sempurna hanya memiliki kesempurnaan. Karena kalau makhluk ada kesempurnaannya, ada pujiannya, ada yang berilmu tapi kurang ilmunya. Dia pasti punya kekurangan, bahkan lebih banyak kekurangannya. Iya kan? Berarti tidak bisa dong dipuji dia secara mutlak, semua pujian untuk dia. Kenapa? Ada sisi dia tidak terpuji. Paham? Ada sisi dia tidak memiliki kesempurnaan itu. Dan itu makhluk seperti itu. Makanya tidak bisa makhluk dikatakan alhamdulillah. Hanya Allah yang bisa dikatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena hanya Allah yang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Berarti selalu dipuji dia. Paham? Bahkan berulang-ulang pujian itu. Kita baca alhamdulillahi alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab lagi, majjadani abdi, hambaku mentamjidku. Ini dia, memujiku. Ya. Allah menjawab asna alayya abdi. Malik yaumiddin. Allah menjawab majjadani abdi, hambaku mentamjidku, memujiku lagi. Paham ya? Wahiyya jami'u sifatil kamal. Pujian-pujian Allah yaitu semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Fakullu sifatin min sifatihi yuhmadu alaiha. Masya Allah. Maka dengan semua nama-nama Allah, dengan semua sifat-sifat Allah, kita puji Allah dengan nama itu. Makanya semakin sering disebut-sebut Allah dengan nama-namanya, itu bermakna kita puji Allah dengan nama itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, hampir semua ayat ditutup, hampir semua ayat ditutup dengan nama Allah. Allah puji dirinya sendiri. Ya. Pujian. Apalagi yang mirip maknanya? Al-Azim. Al-Azim yang maha agung. Man lahu kamalun azamati fi asma'i wa sifati wa af'ali. Makna azim yaitu yang dia yang memiliki kesempurnaan keagungan pada nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Al-muttasifu bi sifatin katsiratin min sifatil kamali wal jalali wal jamal. Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang banyak sekali dari sifat-sifat pujian, kesempurnaan dan keindahan. Apalagi nama-nama yang mirip dengan ini, As-Samad. As-Samad. Apa ini makna Samad? Huwa wasi'us sifati azimiha. Ya. Adalah sifat keluasan sifatnya. Wasi'ul sifati azimuha. Keluasan sifatnya dan keagungan sifatnya. Alladzi kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatihi. Makna somad, lihat. Makna somadu yang sempurna ilmunya, yang sempurna hikmahnya, yang sempurna kelembutannya, yang sempurna kemampuannya, sempurna izzahnya, dan sempurna keagungannya, dan semua sifat-sifat Allah sempurna. Berarti semua sifat-sifat Allah kandung dalam As-Samad. Makanya disebutkan dalam surah yang agung dalam Al-Quran, yang kata Nabi, surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, yaitu suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Luar biasa ini nama ini. Nama Allah Subhanahu wa taala, As-Samad. Ya. Yang sempurna semua sifat-sifatnya. Berarti semua makna sifat-sifat Allah masuk ke dalam Samad. Karena As-Samad, antum tanya apa makna Samad? Yang sempurna semua sifat-sifatnya. Sudah. Nggak usah rinci lagi. Sempurna tangannya, sempurna wajahnya,
sempurna matanya. Sempurna pendengaran dan penglihatannya, sempurna kekuatannya. Semua sifatnya sempurna. Itu Samad. Masya Allah ya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Samad. Fahadhi aksamu arba'ah minal muhimmi fahadhi aksamu arba'ah minal muhimmi ma'rifatuha wa ma'rifatu ma yandariju tahta kulli kismin minha min asma'illahil husna. Maka empat apa? Empat apa? Empat sifat bukan? Empat apa? Empat jenis ya. Pembagian nama. Apa? Coba ulang. Bagian pertama nama-nama Allah yang terkandung dalam sifat dzatiyah. Kedua, nama-nama Allah yang terkandung dalam sifat fi'liyah. Ketiga, nama-nama Allah yang di dalamnya apa? Pensucian. Yang keempat, nama-nama Allah yang di dalamnya terkandung apa? Makna nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Masya Allah ini. Antum kuasai ini luar biasa. Dapat ayat dalam Al-Quran tentang nama-nama Allah. Masya Allah. Berarti ini di antara fikih Asmaul Husna. Memahami empat bagian pembagian nama-nama Allah. Kata beliau, empat jenis ini minal muhimmi, dari perkara yang sangat-sangat penting untuk apa? Diketahui. Mengenalnya. Dan penting untuk diketahui apa-apa yang dariju, terhasilkan faidah dari semua nama-nama yang nama-nama yang masuk dalam jenis pertama kah, jenis kedua kah, jenis ketiga, jenis keempat, kandungannya nama-nama masing-masing itu luar biasa. Penting untuk ditahu. Fa fi dzalika naf'un 'azimun wa faidatun jalilatun fi babi fikhi al-asma'il husna wa ma'rifatu madlulatiha. Masya Allah. Dalam hal itu, mengetahui tadi empat jenis ini ya, manfaat yang sangat besar. Faedah yang luar biasa, mulia. Dalam pembahasan fikih Asmaul Husna dan mengenal pendalilannya. Berarti antum sudah dapat satu ilmu fikih dari Asmaul Husna. Bukan satu, dari awal sudah fikih semua ini. Iya kan? Karena fikih jangan kita sudah bahas ya. Syekh sudah sebutkan makna fikih itu apa? Jangan antum pikir fikih langsung terpikir salat, zakat, muamalah, nikah, apa? Jual beli. Itu bagian dari fikih. Tapi fikih secara umum adalah apa? Pengenalan, ma'rifah, ilmu. Bahkan kata ulama, pembahasan tentang Allah, ya, tentang sifat-sifat Allah adalah pembahasan yang paling pertama masuk dalam sabda Nabi SAW. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan fakihkan dia. Allah akan berikan dia fikih dalam agama. Paham? Apakah di sini yang Allah inginkan kebaikan hanya orang yang paham tentang jual beli? Hanya orang yang paham kitab nikah, talak dan semisalnya? Hanya orang yang paham tentang berapa jenis-jenis najis, pembatal-pembatal wudu, tapi tidak tahu di mana Allah? Tidak tahu sifat-sifat Allah, mengatakan Allah di mana-mana. Tidak fakih dia. Iya kan? Percuma tahu, sholat Masya Allah, bagus tahu pembatal-pembatalnya, paham dia wudu, mazhab 4 dia tahu semuanya. Tapi di mana Allah? Nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan kiri. Itu fikih, itu fakih. Jahil, asli jahil. Biar paham tentang fikih, biar paham tentang pembatal-pembatal ini dan itu. Ketika tentang robnya, tentang yang disembah, ya, yang cipta dia tidak paham, tidak fakih itu. Makanya para ulama mengatakan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, siapa Allah, bagaimana keagungan dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang paling pertama masuk dalam kata fikih. Makanya di sebagian ulama salaf ketika menulis buku akidah, ada yang berikan judul bukunya Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar. Paham ya? Karena memang penggunaan kata fikih bukan cuma itu.
Itu bagian dari fikih. Ya, bagian dari fikih. Bahkan ini fikih yang paling besar. Nabi SAW belum ada perintah sholat ketika diutus. Nabi sudah ajarkan orang fikih. Ya kan? Apa yang Nabi ajarkan? Bagaimana mengenal la ilaha illallah. Itu fikih. Supaya mereka kenal siapa Allah. Karena selama ini orang jahil tidak kenal siapa Allah. Sembah berhala, sembah patung, sembah pohon. Nabi datang di tengah-tengah mereka. Memperkenalkan siapa Rabbmu sebenarnya. Siapa yang mencipta kamu sebenarnya. Ya kan? Supaya kalian tinggalkan semua itu berhala. Supaya benar arah hidupmu. Ya. Supaya kamu kenali siapa yang menciptamu. Namanya orang jahiliyah aja, jahil. Ya kan? Jahil, asli. Taib. Ini fikih. Makanya dikatakan fikih asmaul husna. Paham ya? Wa ma taqaddama fihi aydan dilalatun ala anna asma'allahi kullaha nu'utun. Masya Allah. Lihat. Sebagaimana yang telah berlalu juga pembahasannya sudah di pendahuluan sebelumnya. Pendalilan. Iya, di dalamnya terdapat maksudnya pengenalan terhadap nama-nama Allah ya. Khususnya tadi yang 4 bagian itu. Di dalamnya terdapat apa? Iya, ilmu banyak. Dalam pendahuluan Syekh katakan sudah disebutkan bahwa menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya ya, nu'utun. Ya, sifat-sifat. Ya tidak? Sepakat ya? Nama-nama Allah semua sifat, betul? Betul? Ya tidak? Nama-nama Allah kan sifat kan? Nama-nama Allah itu sifat. Di dalamnya terkandung apa? Sifat. Berarti nama-nama Allah sifat. Hanya pensifatan itu datang dalam bentuk apa? Nama untuk Allah. Tapi di dalamnya sifat. As-Sami', nama Allah. As-Sami', nama itu. Di dalamnya sifat pendengaran. Jadi kata beliau sudah berlalu. Kaidah kita bahwa semua nama-nama Allah apa? Semuanya nu'ud. Sifat. Walaysat a'laman mahdoh. Masya Allah. Bukan sekedar penamaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Kata mereka nama-nama Allah sekedar penamaan. As-Sami' tidak mendengar. Namanya saja Sami'. Al-Basir tidak melihat. Namanya saja Al-Basir. Paham? Ini jelas kekurang ajaran kepada Allah. Ya, lancang. Berani. Tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah bukan sekedar nama omong kosong. Tidak ada makna di dalamnya. Kosong. Tidak. Tapi di dalamnya terkandung keagungan. Untuk apa Allah namakan dirinya? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama itu? Toh juga kosong. Paham ya? Pada manusia saya dikatakan begitu. Melihat. Dia melihat. Ya karena ada penglihatannya. Masa melihat tapi buta? Tidak masuk akal kan begitu. Orang-orang Mu'tazilah diakui pada makhluk. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dinafikan? Nama kosong, tidak ada sifatnya. Pada manusia orang dikatakan melihat, karena melihat. Paham ya? Orang dikatakan mendengar, memang kan mendengar. Masa tuli dikatakan, weh, didengar, padahal tuli. Bagaimana caranya? Iya. Seperti itu mereka katakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya namanya kosong. Ya, mahdun limujarradi ta'rif. Hanya sekedar ta'rif, pengenalan, penyebutan nama dan maknanya. Bahkan hiya asma'un mustaqqatun. Bahkan nama-nama Allah adalah nama yang mustaqqatun, yang diambil dari dalatun ala ma'anin, nama yang memiliki makna mustaq. Mustaq itu ya, misalnya contoh Rahim, mustaq dari rahmat, sifatnya rahmat. Sami', mustaq dari sam'un, paham? Al-Basir, nama Allah, mustaq dari apa? Basarun, penglihatan.
Paham? Al-Qawi, yang maha kuat. Mustaq dari kuwah, kekuatan. Begitu nama-nama Allah, mustaq. Lawannya jamid. Jamid itu tidak bisa ditasrif. Paham? Yang bahasa Arab. Mustaq itu bisa kalau saya dekatkan maknanya ya, mustaq itu bisa dibentuk katanya. Dorbun, doroba yadrib, mustaq. Tapi jamid tidak bisa dipecah. Misalnya hajarun, batu. Paham? Tidak bisa hajar yahjur hajaron. Tidak ada. Yang dibatukan, pembatu, jadi batu. Tidak ada. Tidak bisa dibentuk-bentuk dia. Paham ya? Itu jamid namanya. Paham ya? Nama-nama Allah mustaq. Dalatun ala makna. Yang memberikan makna di dalamnya. Paham? Hiya sifatu kamal. Nama-nama Allah adalah sifat sempurna. Qaimatin bihi. Ada pada Allah. Paham? Qaimatin bihi artinya sifat itu ada pada Allah. Allah mendengar? Ya, zatnya Allah. Dirinya Allah mendengar. Subhanah. Tujibulahul madhu wassana. Yang dimana dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah miliki. Mengharuskan Allah dipuji dan dimuliakan. Dengan pujian dan pemuliaan sempurna. Kenapa? Sekali lagi karena hanya Allah yang sempurna. Sudah? Kata beliau, famin asma'ihi yadullu ala sifatin dzatiyah wa minha ma yadullu ala sifatin fi'liyah wa minha ma yadullu ala sifati taqdisin wa tanzih wa minha ma yadullu ala jumlati awsafin adidah. Dia ulangi lagi 4 yang tadi. Maka dari nama-nama Allah ada yang menunjukkan atas nama zat, sudah. Ada yang menunjukkan sifat zat, sudah lihat bagian pertama. Ada yang nama-nama yang menunjukkan sifat fi'il, sudah jenis kedua. Ada yang menunjukkan nama-nama atau sifat-sifat pembersihan, pensucian, sudah yang ketiga. Dan ada di antara nama-nama Allah yang di dalamnya terkandung sifat-sifat yang lain. Sudah yang keempat. Apa contohnya tadi? Nama-nama Allah yang di dalamnya terkandung nama-nama yang lain. Al-Majid, Al-Hamid, Al-Azim. Ya? Baik. Kalau yang nama-nama yang pensucian, pembersihan, 3 juga Syekh sebutkan. Apa tadi itu? Al-Qudus, As-Salam, Al-Subuh. Ya. Artinya semua sama. Yang suci. Ya? Baik. Walaysa fiha mutlaqon ismun la yadul ala sifah. Di antara 4 jenis tadi, kemudian kita rinci nama-namanya ya. Tidak ada satupun nama dari 4 bagian itu yang hanya penamaan kosong. Tidak ada maknanya. Tidak ada itu. Paham ya? Beda pada manusia. Pada manusia ada namanya ini tapi tidak ada orangnya, tidak menunjukkan itu. Iya kan? Namanya Abdullah, Masya Allah, yang beribadah kepada Allah, hamba Allah, tidak ada pernah sholat. Tidak ada pernah sholat, tidak pernah. Namanya ini bagus namanya Abdullah, tapi orangnya tidak ada. Tidak sholat, tidak ini. Nah, masuk bulan puasa, siang-siang di warung coto. Tidak puasa, namanya Abdullah. Ganti namamu. Nah, begitu kan? Allah tidak. Namanya Allah menunjukkan akan zatnya. Paham? Sifatnya. Ya, itulah perbedaan antara Khalik dan makhluk. Subhanallah ya, perbedaannya. Taib. Wallahu jalla wa ala asna ala nafsi bi asma'i wa tamaddaha biha. Allah dalam Al-Qur'an memuji dirinya sendiri dengan nama-namanya. Wa tamaddaha biha, dan Allah memuji dirinya dengan nama-nama itu. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah selain Dia. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang memiliki nama-nama yang indah. Allah tidak katakan lahul asma titik. Tapi Allah puji, Allah sifatkan namanya dengan husna. Paham? Allah tidak katakan Allah memiliki nama-nama titik, tapi nama-namanya indah.
Bukan sekedar nama berarti kan? Begitu kan? Iya. Berarti nama-namanya Allah luar biasa. Karena bukan sekedar nama. Kalau sekedar nama Allah katakan lahul asma, berhenti. Tidak ada husna di situ. Paham ya? Wa qala ta'ala walillahil asmaul husna, sama. Allah memiliki nama-nama yang indah. Wa ma kana minal asma'i jamidan ghairi dalin ala sifatin la madha fihi wala dalalata lahu ala sana la yadkhulu fi asma'illah. Kaidah. Perhatikan baik-baik kaidah. Berarti ini kaidahnya. Tulis dengan tinta emas. Tulis baik-baik. Ingat baik-baik. Kalbu jadikan status. Apa kata beliau rahimahullah? Maka nama-nama yang jamid, paham jamid? Ya, tadi yang tidak bisa dibentuk-bentuk, tidak ada maknanya, tidak ada, ya, makna di dalamnya, yang tidak menunjukkan akan sifat, tidak ada pujian di dalamnya, tidak ada sana di dalamnya, maka pasti dan pasti la yadkhulu fi asma'illah, pasti bukan nama-nama Allah, pasti tidak masuk dalam nama-nama Allah. Karena nama-nama Allah apa? Semuanya terpuji, pujian. Berarti kalau ada kata yang tidak ada makna pujiannya, pasti dan pasti bukan nama-nama Allah. Paham? Kenapa? Li'anna asma'allahi kullaha husna. Karena nama-nama Allah semuanya apa? Indah, pujian. Iya. Ay balighatan fil husni nihayatan wa kamala. Itu sampai ya keindahannya. Ya, berada pada puncak keindahannya. Indah sekali. Luar biasa. Wa dzalika lidalalatihi ala sifati al-kamal wa nu'util jalal subhanahu wa ta'ala. Karena ini demikian itu nama-nama Allah di dalamnya terkandung sifat-sifat yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Terakhir kata beliau, wa bihadza, oleh karena itu tabayyana khata'u qauli man adda dahr isman min asma'illahil husna. Kelirulah, nampaklah kekeliruan orang yang mengatakan ad-dahru. Ad-dahru artinya waktu, zaman. Ini sudah jelas. Siapa yang beli maksud sudah jelas. Tidak perlu disebut. Tidak apa-apa kita sebut. Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm rahimahullah, semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Ibnu Hazm mengatakan dari nama-nama Allah ad-dahru. Dahru artinya zaman. Nggak usah kita lanjut dulu. Di mana pujiannya itu zaman. Bahkan justru memberikan makna kekurangan. Zaman itu akan hilang, iya kan? Hilang, waktu itu habis. Iya. Pagi hilang, muncul malam. Malam hilang, muncul pagi. Malam itu dahru, siang itu dahru. Saling memakan di antara mereka. Iya kan? Saling melenyapkan, pagi melenyapkan malam, malam melenyapkan pagi. Begitu terus, itulah waktu, diputarkan. Justru menjelaskan kekurangan. Rahimahullah ta'ala wasi'ah ala Ibnu Hazm rahimahullah. Pasti salah ini. Dengan kaidah yang kita terapkan tadi. Paham? Kenapa bisa? Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa Ibnu Hazm menamakan Allah dengan dahru? Lihat. Mustadillan. Berdalil dengan hadis qudsi. Ini dalilnya Ibnu Hazm. Ada hadisnya benar, tapi salah pendalilan. Apa hadisnya? Kata Nabi, Allah berfirman, hadis kursi. Apa bedanya hadis kursi dengan Al-Quran? Apa bedanya hadis kursi dengan Al-Quran? Perbedaan yang paling signifikan, yang paling jelas. Sama-sama firman Allah, bedanya apa? Al-Quran bisa dibaca dalam sholat, hadis kursi tidak bisa. Nggak bisa antum baca Allahu Akbar, Al-Fatihah, amin, yu'dhini ibnu Adam, yasubuddah. Nggak bisa. Sama-sama firman Allah, tapi Al-Quran dibaca dalam sholat, hadis kursi tidak bisa dibaca. Paham? Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah, hadisul qudsi, makna dari Allah, lafaz dari Nabi. Itu ya. Taib, walaupun ada yang mengatakan, sebagiannya mengatakan lafaz makna dari Allah juga. Tapi pendapat jumhur, ya,
lafaz dari Nabi, makna dari Allah. Taib, apa kata Allah? Yu'zini ibnu Adam. Anak cucu Adam menyakitiku. Bagaimana bentuknya? Ya subud dahro. Mereka mencela zaman. Wa ana dahru, dan saya adalah zaman. Berarti Ibnu Hazm fokus di mana? Fokus pada kalimat ini. Ana dahru, saya adalah zaman. Nah, di sini dia fokus. Beliau tidak mengambil makna ini dengan keseluruhan lafaz hadis. Hanya mengambil penggalannya. Kata Allah, saya zaman. Padahal ucapan Allah saya zaman, Allah tafsirkan sendiri. Di mana? Lanjutannya. Apa kata Allah? Biyadiyal amru. Di tangankulah segala perkara. Uqallibul laila wan nahar. Saya memutarbalikkan, membolak-balikkan malam dan siang. Malam dan siang ini apa? Dahru, itulah zaman. Berarti maksudnya Allah adalah zaman adalah saya pencipta zaman, pengatur zaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tidak boleh mencela waktu. Kenapa? Karena Allah yang atur itu waktu. Kalau kamu cela itu waktu, kamu kritik Allah dengan kehendak dan hikmahnya. Makanya tidak boleh mengatakan bulan sial, hari sial. Tidak ada itu bulan sial. Makanya Nabi ajarkan. Iya kan? La tiarah wala sofar. Tidak ada tatoyur. Tidak ada kesialan dengan yang dilihat dan yang didengar. Tidak ada. Dan tidak ada sofar. Tahu sofar artinya? Bulan sofar. Karena orang jahiliyah menganggap bulan sofar, bulan banyak celaka, banyak ini, banyak. Tidak ada di dalam Islam. Ada orang mau menikah. Tanggal dulu ya. Kalender lihat dulu. Cari bulan apa? Di sini mau. Kenapa? Jangan ini. Nanti tidak langgang pernikahan. Sini bulan sial. Cari bulan yang baik-baik. Semua tidak ada. Paham ya? Tidak ada kesialan pada bulan hari. Tidak ada. Tidak ada sial-sial pada waktu. Tidak boleh. Kesialan itu pada kita. Kita mendapatkan musibah, mendapatkan ini dan itu. Sebabnya apa? Kita yang beramal sendiri. Berarti ada sebab yang kita lakukan. Kesalahan, dosa. Maka Allah berikan ganjarannya. Kan begitu ya? Taib. Hadisnya muttafaqun alaih. Kenapa? Kenapa ini kita pastikan? Laisa fihi dalalatun ala anna dahru min asma'illah. Tidak ada di dalam hadis ini, kesempurnaan kalimatnya. Tidak ada makna menunjukkan bahwa Allah itu, nama Allah dahru. Tidak ada. Kenapa? Li'anna dahro huwa zaman. Karena dahru itu adalah waktu, zaman. Yang Allah bersumpah dengannya wal asri. Ya, demi masa itu zaman. Ya, wallahu ta'ala huwallazi yuqallibul laila wan nahar. Karena dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah yang bolak-balikan malam dan siang. Faman sabbad dahro, maka siapa yang mencela zaman, wahwa musakhkharun muqallabun rojaat masabbatu ila musakhirihi. Berarti siapa yang mencela zaman, ya, dan zaman ini diatur, dibolak-balikan oleh Allah, berarti celaannya secara tidak langsung mengarah kepada yang mengaturnya, mengarah kepada yang membolak-baliknya, itu Allah. Iya kan? Pada ini sejalan dengan akal. Sama misalnya manusia juga kan? Misalnya yang bikin meja ini misalnya. Siapa yang bikin meja ini? Jeleknya ini meja ini. Siapa? Ada di situ yang bikin. Di depan. Perasaan gimana kira-kira? Dia yang bikin. Paling dia bilang, kamu pilih bikin. Iya kan? Tapi secara umum, ini makna dalam hadis. Zahirnya, umumnya hadis ini memaknakan apa? Bahwa Allah bolak-balikan itu waktu. Iya. Bukan berarti Allah tersakiti di sini, bukan begitu maknanya. Allah tidak ada bisa menyakiti Allah. Hanya dari sisi Ibnu Adamnya. Paham ya? Dari sisi Allahnya tidak ada yang menyakiti Allah. Tidak ada berkurang perbenaran Allah, berkurang ilmu Allah, tidak ada kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya makna di sini, kalau kalian mencela yang Allah atur, berarti kritikan itu mengarah kepada Allah. Berarti bahayanya kepada kalian sendiri, bukan pada Allah. Hanya Allah bahasakan yu'dhini Ibnu Adam. Ibnu Adam mengarahkan kritikan itu
kepadaku. Kenapa? Karena mereka mencela apa yang saya atur. Itu maknanya. Adapun dilihat, ditinjau dari Allah tersakiti, apakah Allah berkurang perbendaharannya dan seterusnya? Tidak. Paham ya? Tidak ada masalah di situ ya. Taib. Ila musakhirihi muqallibihi wa huwa Allah Ta'ala, kembali kepada yang mengaturnya dan bolak-baliknya. Wa qad bayyana Allahu dzalika biqaulihi, dan Allah sudah jelaskan itu sendiri dalam hadis di atas pada ucapan Allah, biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar, di tanganku lah segala perkara, saya membolak-balikkan malam dan siang. Wadahru ismun jamid. Ini dia. Ad-dahru isim jamid. Enggak bisa dia daharo yadharu daharon dahirun madhur, tidak ada. Zaman yang dizamankan. Apa lagi? Enggak bisa. Jamid itu namanya. Iya kan? Takut rahmat, rahima, yarham rahmatan, rahimun, marhumun. Nah, ada. Paham ya? Taib. Jamid kada la yatadammanu ma'nan yulhikuhu bil asmaul husna. Dahru itu tidak ada kandungan maknanya yang diikutkan kepada nama-nama Allah dan sifat keindahan dan sifat-sifatnya. Tidak bisa. Ditambah lagi maknanya, makna kekurangan. Li'anna ismun lil waqti waz zaman. Karena dahru adalah nama yang menunjukkan akan waktu dan zaman. Sementara wa asma'ullahi kulluha husna laisa fiha ismun jamid. Sementara nama-nama Allah semuanya adalah nama-nama yang indah, pujian, tidak ada yang jamid, tidak ada yang tidak memiliki makna. Jelas Iwan? Jelas ya? Ini jelas ya? Taib. Ini sudah kita jelaskan dalam kitab sebelumnya Al-Qawaidul Musla. Wallahu a'lam bishawab. Setelahnya masuk pada bab yang berikutnya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.